Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Pasti baik-baik saja ya. Nah, ada yang tahu nggak sekarang belajar apa? Coba sekarang belajar matematika. Nah, sekarang ibu akan membahas tentang bangun datar dan bangun ruang. Nah, ada yang tahu nggak apa itu bangun datar? Bangun datar adalah suatu bagian bidang datar yang membentuk garis lurus dan lengkung. Nah, coba sekarang perhatikan. Di sini ada bidang datar persegi. Nah, persegi ini gimana sih bentuknya? Sekarang ada yang pernah lihat gak bentuk ini? Nah, ini adalah namanya apa? Namanya jam. Nah, jam ini berbentuk apa? Berbentuk persegi. Tuh. Terus yang kedua ada persegi panjang. Nah, coba sekarang kalian lihat garis ini sama ini. Nah, coba ini itu dinamakan persegi, berbentuk persegi itu ya, sama kan? Terus ibu punya gambar rumah. Coba kalian perhatikan gambar atap rumah ini. Coba berbentuk apa? Nah, di sini kita coba pasangkan yang mana ya? Nah, berbentuk segitiga. Terus yang keempat ada lingkaran. Nah, ada yang tahu gak apa berbentuk apa benda yang berbentuk lingkaran? Pasti kalian pernah lihat yang begini nih. Nih, hula hoop ini berbentuk apa? Berbentuk lingkaran karena bentuknya bulat, membentuk lengkungan. Terus ada yang kelima ibu, ada yang namanya bangun datar layang-layang. Nah, kalian pernah lihat gak apa ini? Yang kalian sering mainkan, coba apa ini? Ini namanya layang-layang. Layang-layang ini berbentuk bangun datar layang-layang. Terus ada trapesium. Nah, kalian coba perhatikan gambar atap rumah yang ini sama ini. Nah, berbentuk apakah itu? Berbentuk bangun datar trapesium. Garisnya gak ada. Nah, berbentuk trapesium. Terus yang ketujuh ada bangun datar yang namanya jajar genjang. Nah, di sini ibu punya gambar apa ini? Gambar rumah. Nah, sekalian perhatikan coba atap rumah ini. Atap rumah ini berbentuk apa coba? Nah, atap rumah ini berbentuk apa? Jajar genjang. Nah, selanjutnya yang ke-8 ada yang namanya bangun datar belah ketupat. Nah, di sini ibu punya, kalian pastinya tahu ya, ini itu yang sering kita makan pada saat lebaran. Nah, ini itu berbentuk apa? Berbentuk belah ketupat. Tuh lihat bentuknya, sama kan? Nah, sekarang ibu di sini punya latihan. Nah, sekarang siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Nah, sok ke depan. Coba isi itu yang ada dalam kotak. Nah, ini namanya apa? Namanya Bandanya benda pipi ini dinamakannya ya. Coba sok lagi yang nomor 2. Nah, terima kasih Amel. Nah, di sini ada apa? Ada gambar TV.
bagaimana kabarnya? Pasti baik ya. Ibu akan langsung memulai pembelajarannya ya anak-anak. Ibu mempunyai gambar nih. Kita amati bersama ya anak-anak. Salma memiliki rumah yang bersih karena Salma selalu membersihkannya. Pada hari Minggu, Salma kerja bakti dengan keluarganya. Salma mendapat giliran membersihkan ruang tamu. Nah, tadi ya itu ceritanya. Jadi, di sini ada gambar ruang tamu di rumah Salma. Ada apa aja sih di ruang tamu Salma? Kita lihat ya. Di sini ada jam dinding. Terus ada foto, ada lukisan, ada Salma, ada kursi, ada gantungan baju, ada kue di atas meja, ada meja, ada lemari, dan ada televisi. Nah, sebelumnya kalian udah pada belajar belum tentang bangun datar dan bangun ruang? Pastinya sudah ya, sudah dijelaskan. Nah, kan kalian sudah belajar ya sebelumnya tentang bangun datar dan bangun ruang. Di sini Ibu akan mengulas lagi tentang bangun datar. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar atau bangun datar segitiga. Kira-kira mana ya yang cocok dengan benda-benda yang ada di rumah Salma? Ya, betul, dengan kue yang dipunyai Salma. Tempel ya. Lalu Ibu mempunyai bangun datar. Ya, betul, trapesium. Cocok dengan yang mana ya? Ya, betul, dengan perahu yang ada di lukisan Salma. Lalu Ibu punya bangun datar persegi panjang. Kira-kira yang cocok dengan bangun datar persegi panjang ini di benda Salma ada apa ya? Ya, betul, televisi ya. Kodenya pun sama. Lalu di sini Ibu punya gambar lingkaran, bangun datar lingkaran. Kira-kira mana yang cocok ya dengan bangun datar lingkaran ini? Ya, betul, di jam dinding. Lalu ini ada bangun datar persegi. Kira-kira cocok dengan mana anak-anak? Ya, betul, dengan foto Salma. Lalu yang terakhir ada gambar persegi panjang lagi, tetapi ukurannya lebih besar. Kira-kira cocok dengan yang mana ya? Ya, betul, dengan lemari yang dipunyai Salma. Nah, anak-anak, di sini kita bisa mengenal bahwa bangun datar itu ada di sekitar kita. Mungkin televisi yang kalian punya, mungkin foto yang kalian punya, jam dinding yang kalian punya, lalu lukisan, lemari yang kalian punya, ataupun kue-kue yang berbentuk segitiga. Pasti kalian pernah menemukannya kan? Nah, di sini Ibu mempunyai gambar. Ada gambar televisi dan ada gambar kue Salma. Televisi berbentuk bangun datar persegi panjang, lalu kue berbentuk bangun datar segitiga. Nah, Ibu mempunyai pola, gambar pola ya. Nah, di sini ada gambar pola. Pola itu adalah bentuk yang dapat dipakai untuk membentuk sesuatu. Nah, di sini kita lihat ya. Pasti kalian belum tahu kan? Nah, di sini tuh ada pola di yang membentuk bangun datar persegi panjang ini. Nah, polanya itu
yang membentuk sesuatu, berarti yang ini merupakan pola. Polanya itu berbentuk apa anak-anak? Ya betul, berbentuk persegi panjang seperti bata ya, kalian juga tahu. Nah, lalu cocok dengan yang mana yang ini? Nah, pola ini cocok dengan televisi. Lalu di sini ada pola yang membentuk segitiga. Ini pola di dalamnya itu berbentuk apa anak-anak? Ya betul, ini sama. Yang membentuk pola ini adalah segitiga, bangun datar segitiga. Ini cocoknya dengan yang mana? Pastinya dengan kue yang dipunyai Salma. Nah, jadi pola itu adalah suatu bentuk yang dapat menghasilkan sesuatu, yaitu misalnya pola persegi panjang akan membentuk bangun datar persegi panjang yang menyerupai TV. Sedangkan ini adalah pola segitiga yang membentuk kue Salma atau membentuk bangun datar segitiga. Paham anak-anak? Semoga kalian paham ya. Nih, ibu mempunyai gambar permukaan bangun datar persegi panjang. Kita tempel ya. Nah, untuk mengisi permukaan bangun datar persegi panjang ini bisa dengan pola-pola bangun datar yang lain, yaitu ibu akan membentuk permukaan ini dengan pola bangun datar persegi panjang. Kita tempel ya. Dengan warna merah, ada warna kuning, ada warna merah lagi. Nah, jadi ini anak-anak hasilnya. Jadi gambar permukaan persegi panjang yang punya ibu itu dapat dibentuk oleh pola bangun datar, yaitu persegi panjang yang berwarna merah dan berwarna kuning. Nih, ibu mempunyai gambar segitiga. Nah, di sini ibu punya segitiga, bangun datar segitiga. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna ungu, ada juga warna biru. Nah, kita tempelkan ya. Bisa nggak sih bangun datar segitiga ini membentuk pola segitiga yang ibu punya? Nah, kita tempel ya. Yang warna kuning dulu. Nah, jadi gambarnya sudah selesai ya anak-anak. Jadi gambar permukaan segitiga yang ibu punya tadi dapat ditempel dengan pola yang berbentuk bangun datar, yaitu segitiga. Nih, yang berjumlah 16 buah segitiga yang kecil-kecil. Nah, jadi pola itu apa sih anak-anak? Pola itu adalah bentuk yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu. Ini itu dinamakan dengan pola pengubinan. Pola pengubinan itu merupakan proses menutup. Ini itu ada pola segitiga ya, gambar segitiga. Proses menutup permukaan. Ini permukaan
bangun datar segitiga yang ditutup dengan satu atau dua bangun datar, tapi ini satu ya, yaitu bangun datar segitiga yang tidak saling tindih dan juga tidak terdapat celah. Jadi seperti ini anak-anak, tidak saling tindih dan juga tidak ada celah. Mana nih anak-anak, tadi udah diperkenalin kan bangun datar bangun ruang itu seperti apa. Sekarang yaitu ruas garis pada bangun datar dan bangun ruang. Apa sih ruas garis ini? Ruas garis adalah sebagian garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda, misalnya yaitu pada bangun datar persegi. Kita gambar perseginya, kita kasih A, B, C, D. Nah, gimana cara menentukannya? Yaitu dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dari titik C ke titik D, dari titik D ke titik A. Jadi ada berapa ruas garis pada persegi ini? Yaitu 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sekarang yang kedua, misalnya pada bangun persegi panjang. Nah, misalnya kita mau ngasih titik A, B, C, D. Gimana sih cara menentukan luas garis pada persegi panjang ini? Sama seperti yang tadi, yaitu persegi. Nih, dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dari titik C ke titik D, dari titik C ke titik D. Nah, jadi ada berapa? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4. Misalnya contoh pada benda sehari-hari yaitu ada gambar bantal. Nih, ini gambar bantal pada persegi. Kalau ini gambar keset pada bangun persegi panjang. Nah, sekarang yaitu gambar segitiga ya. Segitiga. Nah, kita sama ngasih titik B ya. Titik A, titik B, titik C. Atau bisa di sini A, B, C. Gimana sih cara menentukan luas garisnya? Titik A ke titik B, titik B ke titik C, titik C ke titik D. Jadi ada berapa ruas garis pada segitiga ini? Yaitu ada 1, 2, 3. Ada 3. Terus bangun apa? Bangun datar layang-layang. Layang-layang. Kita kasih titik dulu ya. A, B, C. Nah, ruas garis pada layang-layang ini yaitu titik A ke titik B, titik B ke titik C, titik C ke titik D, titik D ke titik A. Jadi ada berapa bangun ruas garis pada bangun datar layang-layang ini? Yaitu ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, misalnya pada benda sehari-hari, kalau pada segitiga yang tadi itu bentuk simbol ya, simbol lalu lintas. Kalau layang-layang tadi itu layang-layang. Nah, terus bangun datar selanjutnya yaitu ada jajar genjang. Jajar genjang ini hampir sama kayak bangun persegi panjang tapi agak miring. Nah, ini. Nah, kita kasih titik juga A, B, C, D. Yang pertama yaitu dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dari titik C ke titik D, dari titik D ke titik A. Jadi ada 4. Nah, untuk sekilas dari bangun datar ini yaitu
Ada tadi udah dicontohin, ada persegi panjang, ada segitiga, ada layang-layang sama jajar genjang. Kita lanjut ke bangun ruang. Selanjutnya yaitu pada bangun ruang nih. Contohnya yang pertama pada bangun ruang kubus. Kita gambar kubusnya. Nah, lalu kita kasih titik A, B, C, D, E, F, G, H. Gimana cara ngitung bangun luasnya? Yaitu sama seperti bangun datar ya. Jadi garis AB ini BC, CD, DA, terus DH, CG, BF, AE, terus EH, HG, GF, FG. Jadi kita ada berapa? Kita hitung ya. Ada ruas garis AB, kita AB, BC, CD, ada DA, titik DA, terus ada DH, ada ini ya, DH, terus ada HE, ini nggak baru HE, EA, ada HG ya ini, terus ada GF, ada FE, kita hitung ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu lagi ya, ada DH udah, CG belum, sama FB. Jadi ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pas ya. Nah, selanjutnya untuk gambar kubus sama gambar balok. Balok itu kayak gini ya. Itu mempunyai ruas garis yang sama. Yaitu ruas garisnya ada 12. Kita lanjut. Contoh gambarnya itu untuk di balok tuh seperti akuarium, kardus. Nah, kalau terus ada gambar bangun ruang 5 segitiga. Kita gambar dulu. Terus ting ting ting. Salah mohon maaf. Set. Ting 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 ting. Kita kasih titiknya ya, titik A, titik B, titik C, titik D. Ada berapa ruas garis pada 5 segitiga ini? Kita hitung ya. Dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dari titik C ke titik D, dari titik D ke titik A, dari titik C ke titik A, sama dari titik D ini ke titik B. Kita hitung ada berapa ruas garisnya, yaitu ada AB,
yang kedua BC, yang ketiga CD, yang keempat DA, yang kelima CA, dan yang terakhir ada DB. Nah, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu contoh terakhir ada 5 segi 6, yaitu gambar bangun ruang 5 segi 6. Nah, kita mau hitung luas garisnya ada berapa sih? Ini ya, luas garis. Dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dari titik C ke titik D, dari titik D ke titik E, terus dari titik E ke titik F, dari titik F ke titik G, dari titik E ke titik G, dari titik D ke titik G, dari titik C ke titik G, dari titik B ke G, dari titik A ke G ya. Oh ya, ini juga ada dari titik A ke E. Kita hitung ya, ada berapa luas garisnya. Yang pertama AB, yang kedua BC, yang ketiga CD, yang keempat DE, yang kelima ada EF, yang keenam ada FG, yang ketujuh ada FG, ada AG, ada BG, ada CG, ada DG, sama yang terakhir ada EG. Kita hitung ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. FA. Ada FA ya yang terakhir ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi semuanya luas garis 5 segi 6 ini ada 12. Terima kasih.